Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penarikan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian daripada penarikan sumber daya manusia, yaitu proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama, produk lini dan penunjangan di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja atau pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi, intinya perekrutan ialah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari penarikan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Kemudian mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang terakhir sebagai sarana pertukaran informasi. Kemudian poin berikutnya yaitu alasan penarikan sumber daya manusia, yaitu berdirinya organisasi baru, kemudian adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Lalu yang berikutnya yaitu terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Kemudian adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Lalu yang berikutnya yaitu adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman. Selanjutnya yaitu adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Lalu yang terakhir adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Adanya pekerja yang meninggal dunia. Kemudian poin berikutnya yaitu proses perekrutan karyawan yang baik. Itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dasar perekrutan. Kemudian penentuan sumber-sumber perekrutan. Lalu metode perekrutan dan yang terakhir yaitu kendala perekrutan. Kemudian penentuan dasar perekrutan. Dasar daripada penentuan perekrutan, calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Dasar perekrutan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Job specification harus diuraikan secara terinci dan jelas agar para pelamar dapat mengetahui kualifikasi-kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu penentuan sumber-sumber perekrutan. Dalam hal ini, sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan perekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu seperti kantor penempatan tenaga kerja, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, kemudian serikat-serikat buruh, selanjutnya pencangkokan dari perusahaan lain, lalu nepotisme dan leasing, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa serta sumber-sumber lainnya. Kemudian yang berikutnya, kebaikan dan kelemahan sumber internal. Yang pertama itu kebaikan-kebaikan daripada sumber internal. Yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Lalu yang berikutnya yaitu perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Kemudian biaya perekrutan relatif kecil. Kenapa? Karena tidak perlu memasang iklan. Lalu waktu perekrutan relatif singkat.
Kemudian orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Lalu yang terakhir, kestabilan karyawan semakin baik. Kemudian untuk kelemahan-kelemahan sumber internal. Yang pertama yaitu kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang. Lalu yang berikutnya, kurang membuka kesempatan sistem kerja yang baru dalam perusahaan. Serta yang terakhir, bila tidak ada karyawan yang dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang lowong tersebut, maka kita merekrutnya dari sumber eksternal. Kemudian yang berikutnya yaitu kebaikan dan kelemahan sumber eksternal. Kebaikan-kebaikan sumber eksternal terdiri dari kewibawaan pejabat relatif baik, serta kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Lalu untuk kelemahan-kelemahan daripada sumber eksternal yaitu prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Kemudian biaya perekrutan besar. Mengapa? Karena iklan dan seleksi. Kemudian waktu perekrutan relatif lama. Lalu orientasi dan induksi harus dilakukan. Kemudian turnover cenderung akan meningkat, dan yang terakhir perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. Lalu yang berikutnya yaitu metode-metode perekrutan. Dalam hal ini, metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru dibagi atas metode tertutup dan metode terbuka. Yang pertama untuk metode tertutup, yaitu di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang lebih baik akan semakin sulit. Lalu untuk metode terbuka, merupakan di mana perekrutan itu diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang akan masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified menjadi lebih besar. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai kendala perekrutan. Jadi, agar proses perekrutan berhasil, maka perusahaan perlu menyadari bagaimana kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksana perekrutan, dan lingkungan eksternal. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi pada umumnya kendala-kendala itu adalah mengenai kebijaksanaan organisasi, kemudian kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan, serta yaitu kebijaksanaan promosi. Lalu yang berikutnya yaitu kebijakan status karyawan, yang terdiri dari kebijaksanaan sumber tenaga kerja, kemudian persyaratan-persyaratan jabatan, lalu metode pelaksanaan perekrutan, kemudian kondisi pasar tenaga kerja, lalu solidaritas perusahaan, dan kondisi lingkungan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan daripada materi yang sudah disampaikan. Jadi rekrutmen termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Penataan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya, seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, kompensasi. Pelaksanaan fungsi rekrutmen sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan secara manajerial. Artinya, tidaklah semua kegiatan rekrutmen dilaksanakan oleh setiap karyawan, baik secara sendiri maupun yang tergabung dalam perusahaan, seperti recruiter, pelaksanaan berbagai tes yang belum tentu dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, teman-teman,
Itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.